Mediasi damai gagal total. Kubu Subhan mulai panik nih karena Mas Wapres Gibran benar-benar memberikan balasan yang sangat-sangat telak, bahkan itu bisa berupa tuntutan balik. Dan rekan-rekan, memang akhir-akhir ini kita melihat fakta di mana Wapres Gibran mendapatkan sebuah gugatan yang sangat-sangat ngawur sekali perihal latar belakang pendidikan, perihal ijazah. Benar sekali, lagi-lagi ijazah. Pola serangan kaum pembenci ini benar-benar sangat-sangat template. Ketika sebelumnya Pak Jokowi pun diserang soal ijazah, kini Wapres Gibran pun ikut diserang. Nah, kenapa kok mereka cuma bisa menyerang ijazah? Ya karena mereka sudah habis akal untuk menyerang dalam sektor lainnya. Termasuk dari sektor kinerja, mereka tidak menemukan celah apapun dan akhirnya mereka template sekali menyerang ijazah Wapres Gibran. Dan kali ini mediasi damainya gagal total. Tentu saja mereka makin panik, panik, dan panik. Ngerti sistem pendidikan di Singapura. Jadi, oh kalau di Indonesia taunya SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu S2, S1, S2. Nah, dia nggak tahu ada sistem secondary school, terus ada sistem foundation, ada sistem diploma dulu baru degree. Nah, jadi mungkin ya itu karena keterbatasan informasi yang dia punya, di sepemahaman dia nulisnya begitu, dan itu kan di media, bukan pernyataan langsung dari orang yang bersangkutan. Ya, benar sepakat. Karena memang pun kalau kita mau mengkonfirmasi ke antara pun mereka juga harus bertanggung jawab. Kalau Roshiro mengatakan bahwa yang menulis artikel itu atau mempublikasikan tulisan itu dari media, tapi ini kan dia cropping, jadi unsur kredibilitasnya kan juga masih dipertanyakan. Apakah data itu mengada-ada ataupun media sekelas antara pun harus melakukan blunder terhadap informasi, kan itu juga menjadi pertanyaan besar juga kan. Kita coba positive thinking lah. Bisa jadi tidak sengaja blunder karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi. Ya, benar, sepakat. Ya, karena mungkin ya, seperti yang Kakak Dian jelaskan tadi, bahwa memang sistem pendidikan yang berlaku di Singapura ya, dimana kan keterkaitan Singapura dengan Inggris dibandingkan dengan Indonesia ya, yang kita di sini. Ya, orang awam pasti bingung gitu. Saya waktu awal baru pindah aja tuh saya bingung dengan sistem primary school, secondary school, karena yang kita pahami dari kecil, apalagi kita tumbuh dan besar di Indonesia ya SD, SMP, SMA gitu. Dengan ada O level, N level, A level, junior college, itu kita pasti pusing gitu. Gitu, dan nggak semua orang paham kan, makanya di sini saya berusaha hadir untuk menjelaskan biar orang lebih punya gambaran. Apalagi tadi saya udah buka bagannya kan, jadi biar orang lebih kebayang lah. Baik. Ada lagi Bang Andi? Ya, saya mengerti itu berarti gini, karena mereka juga berpatokan kayak ke Amerika ya. Amerika kan ada primary school, ada junior high school, ada senior high school. Nah, pemikiran orang Indonesia itu berpikiran ke sana. Nah, kalau ini kan ada satu penjelasan yang bahwasanya kurikulum Inggris itu sangat berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia, maupun juga menurut saya yang di Amerika juga berbeda. Karena berbedanya begini, mereka punya junior high school, punya senior high school. Sedangkan yang di yang di Singapura maupun negara Commonwealth yang lain di Inggris itu menggunakan secondary primary school dan secondary school. Primary dan secondary school itu. Ya, pada dasarnya kan masalahnya adalah tahunnya. Kalau lihat ya tahun kelulusan sih sama saja kan, kalau katakanlah di Singapura 3 tahun ya. Kalau dijumlahkan itu ya memang 12 tahun juga in total kan, malah berkurang 11 tahun kan in total kalau kita lihat ya. Closing statement dari kalian, kira-kira apa yang mau disampaikan atau mau digarisbawahi dari gorengan isu inilah gitu? Saya sebagai orang yang juga bersekolah di Singapura, yang saya tahu sistem pendidikannya seketat apa, saya bisa pastikan kalau Singapura itu tidak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Jadi narasi yang beredar di publik itu kemungkinan besar adalah ketidakpahaman, ketidaktahuan yang malah sengaja dipanas-panasin nih, jadi bikin orang lain jadi makin panas. Padahal kalau kita bisa telusuri lebih jauh, kalau kita bisa jelasin dengan tenang, masyarakat pasti akan lebih paham. Jadi nggak perlu lah dipanas-panasin. Bila perlu ya mereka ke Singapura juga lah, biar berlibur di sana ya teman-teman mereka yang mempersoalkan itu. Baik ya, itu saja teman-teman, dengan adanya informasi dari
Kak Dian ya, alumni dari MDIS ya, kira-kira semoga bisa mencerahkan kita semua ya. Kalaupun ada yang mau bertanya lebih lanjut, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya kita berterima kasih. Kedepannya mungkin Kakak Dian akan banyak membantu informasi dari Singapura untuk Indonesia ya. Sekaligus promosi MDIS ke Indonesia ya. Bahwasannya MDIS terpercaya ya. Oke. Terima kasih. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang Galuh di sini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disalahkan universitas. Logika mana ini loh? Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya. Ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu, banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. suka marah kalau orang lain punya sesuatu atau melakukan sesuatu. Sementara kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau tetangga kita tiba-tiba beli mobil, dia lagi nyuci mobil, marah kita. Padahal kita juga bisa cuci mobil kita dan misalnya kita juga bisa beli mobil gitu. Kalau kita 2029 boleh juga. Orang yang sudah meninggal ini luar biasa. Akal sehat kita ya kan benar-benar diinjak-injak. Ya, akal sehat diinjak-injak itu kan artinya ini sudah benar-benar di luar nalar. Bahkan ada fitnah juga bahwa ini bukan makam ibunya Pak Jokowi karena selisih umurnya kok terlalu dekat. Bahkan dikasih nama juga, nama-nama yang bukan nama ibu sejak ini biasa. Nah, saya sudah kedatangan Habib Syakur Ali Mahdi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan. Luar biasa, Bib. Tentu Habib juga sudah nonton ya videonya ya. Sudah. Sebagai seorang yang kita sama-sama beragama, mungkin kita sama-sama Muslim dan juga agama-agama yang lain, tentu yang namanya makam ya sesuatu yang kita hormati bukan karena ada apa-apa, karena kan itu monumen ya. Kalau misalnya kita punya orang tua sudah meninggal, inilah monumen orang tua kita kan gitu ya. Iya. Kita hormati, kita jaga, kita rawat gitu loh. Tiba-tiba ada orang datang ke makam orang tua kita, kemudian menjelek-jelekan orang tua kita. Saya aja kalau misalnya itu orang tua saya juga marah pasti, Bib. Iya. Apalagi saya sebagai anak sulung Mulyono, kan gitu. Nah, Bib, bisa nggak diberikan pencerahan ke penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia? Iya. Adab orang berziarah ke makam itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan menurut Habib, penilaian si Tifa yang mengatakan yang nggak benar tentang Ibunda Jokowi itu kategorinya apa ya, Bib, manusia seperti itu? Silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mengamati video tersebut secara khusus. Mereka itu memang ada misi khusus. Misi khusus yang berkaitan dengan ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa yang namanya Pak Jokowi dan keluarganya
tidak bisa diprediksi kebenarannya menurut silsilah. Lah ini kan merupakan satu pelanggaran moral. Kenapa Jokowi yang disorot? Kenapa Jokowi yang dimusuh? Ada misi apa mereka ini? Kalau kita runut, kita sebagai anak bangsa, harusnya kita bangga kita lahir di Indonesia. Insan suci Pancasila, insan Indonesia sejati. Sebelum menuju insan suci Pancasila, kita merasa dirahmati oleh Allah dengan negeri yang teduh, sejuk, guyup. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, komitmen Pak Jokowi untuk bangsa ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak prestasi-prestasi Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini yang sudah kita tidak sebutkanlah satu persatu. Nah, di sini mereka datang itu berdasarkan apa? Hawa nafsu. Mereka ingin mencari celah, mencari cara supaya negara ini gagal. Dalam artian begini, pencalonan Pak Jokowi dipertanyakan ijazahnya, dipertanyakan silsilahnya. Ini sudah gerombolan orang-orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu tidak pernah lelah untuk menjatuhkan sesama anak bangsa. Mereka bukan orang-orang yang memiliki sikap-sikap etika keindonesiaan. Mereka jauh dari itu. Bahkan mereka jauh dari norma-norma agama. Tidak punya adab sama sekali mereka datang ke makam. Mungkin mereka tidak dalam keadaan berwudu, bersuci. Mereka hanya menyampaikan emosional semata. Ini harus dipertanyakan. Benarkah mereka anak bangsa Indonesia? Benarkah mereka memahami nilai-nilai Pancasila? Benarkah mereka sadar bahwa pentingnya keteduhan berbangsa dan bernegara? Jokowi bukan siapa-siapa bagi kita, tapi Jokowi ditakdirkan sama Allah jadi presiden itu karena siapa? Karena doa ibunya. Saya satu saat berapa tahun yang lalu, jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden, mungkin ya masih jadi wali kota, saya diundang pengajian. Saya menjadi peserta. Waktu itu almarhumah Bu Sujatmi itu di saat acara rehat makan-makan itu saya kebetulan merapat, mendengarkan ceritanya. Ibu Sujatmi ya? Ibu Sujatmi. Oke. Pak, biyen anakku iki, ini bahasa Jawa ya. Biyen anakku iki ambek bapak diseneni terus, dimarahi, disalahkan terus saya ngasih semangat anak saya ini ke suami saya sampaikan, tak dongake anakku dadi presiden, dadi wong mulya, iso njaga jenenge awakmu. Saya doakan anak saya jadi presiden, jadi pemimpin bangsa ini, jadi orang mulia, bisa jaga nama besar kamu sebagai ayahnya. Nah, ini jadi satu gambaran bahwa Jokowi jadi presiden itu karena takdir. Takdirnya Allah. Karena apa? Berkat doa ibunya. Berkat doa Bu Sujatmi ya. Bu Sujatmi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menentang ini? Orang-orang yang sakit hati ini. Orang-orang yang sakit hati ini karena apa? Karena HTI dibubarkan, FPI dibubarkan.
Kita jangan membahas, saya tidak mau membahas permasalahan-permasalahan lain, tapi permasalahan ada berziarah ini. Mereka kan juga punya orang tua, punya kakek, punya nenek. Betul. Mereka juga pernah berziarah dan pasti berziarah. Mereka lupa bahwa mereka tinggal di Indonesia. Mereka kok yakin ingin membuat Indonesia jadi neraka? Neraka bagi mereka, bukan bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ini punya keinginan untuk membuat struktur pemerintahan Indonesia itu menjadi tidak dipercaya oleh rakyat. Oh, itu agendanya ya, Bib? Agendanya. Jadi agenda orang-orang HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya itu ya, Bib? Ya. Termasuk Tifa itu kan kalau nggak salah juga aktivis HTI. Ya kan? Ex-HTI. Iya. Termasuk juga Rizal Fadila. Iya. Jangan-jangan juga Refli Harun juga sudah terkontaminasi juga ikut paham Darul Islam ya? Iya. Jadi sebenarnya kebencian yang mereka tebarkan ini sampai ke makam mendiang Ibu Sujiatmi pun hanya karena mereka marah ke Pak Jokowi yang membubarkan organisasi mereka HTI, ya, dan ingin membangun sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Jangan lagi dengarkan Jokowi dan keluarganya, kan begitu ya, Bibi? Dan termasuk juga membangun aktivitas-aktivitas ya untuk masyarakat atau rakyat tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Apa seperti itu? Betul. Karena apa? Karena mereka meyakinkan negara mengusung Pak Jokowi ini penuh dengan kepalsuan. Berdasarkan konsep mereka dengan propaganda ijazah palsu, dengan propaganda makam ini. Walaupun mereka punya data otentik, punya apa? Sebenarnya mereka tahu ya sebenarnya ijazah pajak ini asli dan lulusan UGM kan, tapi dibangun framing karena ada desain. Ada desain jelas. Dan itu desain jahat. Bib, dalam kultur Jawa kan Habib Syakkur ini kan bermukimnya di Jawa Timur ya. Iya. Saya orang Sumatera, Bib. Dan dimanapun kita, yang namanya makam itu kan sesuatu yang sakral. Kita datang ke makam orang tua kah, misalnya nenek kah, kakek kah, itu benar-benar ingin menyampaikan rasa hormat karena kalau bukan karena beliau kita nggak ada di dunia, kan begitu ya, Bib? Ya kan? Dan mendoakan semoga orang tua kita kah, kakek kita kah, nenek kita kah, ya kan, diberikan kelapangan di alam kuburnya, kan begitu, dirapikan makamnya dengan doa-doa. Tiba-tiba, Bib, ya ada orang yang mencabik-cabik kultur itu dengan datang, jangankan doa, Bib, yang ada fitnahan, informasi yang menghasut orang untuk marah. Saya kebetulan bukan keluarga, walaupun saya anak Solo Mulyo, kan gitu ya. Tetapi ketika mendiang Ibu Sujiatmi diinfokan, dinarasikan dengan ucapan-ucapan nyeleneh seorang Tifa, saya marah, Bib. Bagaimana dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang ada di Karanganyar itu, Bib? Menurut kultur Jawanya makam itu seperti apa sih, Bib? Tingginya kemuliaan makam itu bukan untuk disakralkan ya, tetapi kita menghormati makam, kan gitu ya. Yang masih memegang teguh sakralitas makam itu cuma di Indonesia, Mas. Sakralitas makam. Iya. Yang lainnya sudah pudar. Ini kelompok ini, Dr. Tifa, yang Roy Suryo, Refli Harun, dan kelompok-kelompoknya lah. Yang tidak menjaga identitas keindonesiaan. Dan memang rekan-rekan, gugatan ini sangat ngawur. Gugatan ini dan
selain ngawur, ini gugatan yang sangat-sangat arogan, di mana pihak-pihak penuding ini beranggapan bahwasanya Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Nah, ini kan sangat-sangat menarik. Fakta yang harus dibongkar adalah Gibran ini kan bersekolah SMA dan universitas di luar negeri, yakni di Singapura. Bahkan ini sebelumnya tidak ada masalah dari segi pendidikan dan dari segi penyetaraan dalam bentuk apapun. Dan tentu saja semua seharusnya sudah clear ya rekan-rekan. Tetapi mereka ini terus mencari celah, terus mencari kesalahan, dan terus mencari celah-celah gugatan untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang sangat-sangat ngawur rekan-rekan. Padahal latar belakang pendidikan Wapres Gibran sama sekali tidak bermasalah di KPU. Hanya mereka saja yang sibuk mencari kesalahan orang lain dan sibuk membuat gugatan yang sangat-sangat ngawur. Padahal, rekan-rekan, kalau misalnya mereka protes soal latar belakang pendidikan di luar negeri, Pak Presiden saja bersekolah di luar negeri. Kenapa Anda tidak gugat sekalian? Kenapa kok kalau Anda misalnya ingin menegakkan kebenaran hanya setengah-setengah? Sedangkan perlu diketahui juga bahwasanya tidak cuma Wapres Gibran kok yang memiliki latar belakang pendidikan di luar negeri. Saya yakin menteri-menteri lain pun ada yang lulusan ataupun pernah bersekolah di luar negeri. Lantas kenapa hanya Gibran yang dipermasalahkan? Apakah karena Gibran anaknya Pak Jokowi? Nah, ini menjadi pertanyaan dan menjadi sorotan bagi kita semua. Di tengah para ahli tenaga pendidikan internasional sudah angkat bicara dan sudah mengkonfirmasi serta klarifikasi bahwasanya sama sekali tidak ada masalah. Bahkan kampus Mas Wapres sudah mengkonfirmasi pula terkait keabsahan ijazah tersebut. Dan ini memang rekan-rekan gugatan yang sangat-sangat penuh aroma politik dan aroma kesombongan. Kenapa? Karena ketika ditekan-tekan, mereka ini berkata bahwa Gibran ujung-ujungnya harus mundur. Nah, ini kenapa? Kok sekonyong-konyong Anda memerintahkan Wapres yang dipilih oleh rakyat untuk mundur? Ini ada apa rekan-rekan? Di balik gugatan yang sangat-sangat ngawur, dan kali ini Mas Wapres sudah menunjuk pengacara personal, maka dari itu akan semakin mempermudah dan tentu saja jangkauannya akan semakin leluasa soal tuntutan balik dan balasan gugatan. Karena ini benar-benar sangat mengganggu. Bayangkan rekan-rekan, agenda Wapres kita, masa ia harus terganggu oleh agenda sidang yang ternyata kalau dibaca-baca gugatannya sangat-sangat ngawur tersebut, seolah mereka kehabisan pikir, kehabisan akal, dan hanya bisa menyerang melalui ijazah. Bahkan sepertinya kalau mereka tidak bisa menyerang lewat ijazah pun, mereka pasti akan menyerang lewat KTP, lewat KK, NIK, dan lain-lain. Ini menandakan oknum sakit hati ini benar-benar sudah membuat kita resah, benar-benar membuat kita gaduh, dan tentunya ini seharusnya harus diselesaikan dini mungkin karena memang dikhawatirkan mengganggu kinerja Wapres Gibran, meskipun pada kenyataannya saya yakin Mas Wapres sudah menyiapkan langkah terbaik untuk melawan gugatan yang super ngawur tersebut.